saya hormati Bapak Dina Junaidi selaku Direktur, dan yang saya hormati Bapak Arman Prayoga selaku Investor, serta Bapak Ibu Kepala Manajer yang sudah hadir pada rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita hari ini. 1. Pembukaan, 2. Pengarahan dari Bapak Direktur, 3. Laporan dari Staff Manager, 4. Pembahasan lalu diskusi, 5. Penutup. Baiklah, kepada Bapak Dina Junaidi selaku Direktur, dipersilakan untuk memberikan pengarahan. Selamat siang semuanya. Silakan. Terima kasih sudah hadir di rapat bisnis pada siang hari ini. Saya mengadakan rapat bisnis dengan tujuan membahas laporan perkembangan penjualan produk untuk triwulan. Baiklah, kita mulai saja rapat bisnis pada hari ini. Dipersilakan bagi manajer keuangan untuk dapat melaporkan keuangan 3 bulan sebelumnya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Direktur Deniar. Izin saya Rizka selaku manajer keuangan ingin menyampaikan untuk pembahasan laporan keuangan perusahaan bahwa terdapat penurunan dalam 3 bulan terakhir. Sebagai contoh, di bulan Maret ini omset perusahaan mencapai 90 juta rupiah dan turun 10% dari bulan sebelumnya yang mencapai omset 100 juta rupiah. Baiklah, saya izin bertanya kepada Ibu Rizka selaku manajer keuangan, mengapa bisa terjadi penurunan, sedangkan kita sudah memaksimalkan dana untuk operasional setiap divisi perusahaan. Untuk laporan keuangan yang menurun karena dana yang dikeluarkan tidak seimbang, lebih banyak dialokasikan untuk pemasaran dan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu penurunan penjualan dan meningkatnya biaya produksi. Izin menanggapi, saya Satya Novianti selaku manajer pemasaran ingin menanggapi dari manajer keuangan Ibu Rizka tentang penurunan dana karena pemasaran yang kurang dan menyebabkan penurunan penjualan. Karena menurut hasil wawancara langsung kami ke konsumen dan hasil lapangan, konsumen yang telah kami tanyakan hampir seluruhnya sudah tahu dengan produk janji jiwa dan diskon-diskon yang telah disediakan untuk konsumen. Izin menanggapi, saya Komang Yus selaku manajer nasional. Menurut saya pemasaran berjalan dengan baik. Dan memang seharusnya dana lebih banyak dialokasikan ke pemasaran karena dengan begitu banyak konsumen yang tertarik dan akan lebih produktif. Izin menanggapi kembali Bapak Ibu sekalian mengenai pemasaran. Menurut saya pemasaran sudah dilakukan dengan baik. Seperti kita membuat di iklan di Instagram, iklan di aplikasi, dan membuat poster mengenai produk-produk janji jiwa. Saya juga ingin memberi saran kepada pemasaran lebih diutamakan karena saat ini banyak anak muda yang menggunakan sosial media setiap harinya. Oleh karena itu, saya perlu dana lebih dari manajer keuangan untuk membuat iklan baru seperti membuat konten-konten TikTok dan melakukan pemasaran di event-event tertentu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Rizka dan Ibu Serli atas laporannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Rani Nirmala untuk menyampaikan laporan mengenai pengadaan selama 3 bulan terakhir. Baik, saya Rani Nirmala selaku manajer pengadaan akan menyampaikan mengenai laporan pengadaan selama 3 bulan terakhir. Untuk bahan baku yang dipakai pada 3 bulan terakhir adalah bahan baku impor. Jadi, bahan baku yang digunakan bisa dibilang lebih mahal. Jadi, saran saya akan lebih baik jika kita mengurangi bahan baku dan mencari supplier dalam negeri yang lebih terjangkau. Saya akan memastikan bahwa kualitas produk yang digunakan tetap tinggi. Saya juga dapat menegosiasikan persyaratan kontrak untuk memastikan keberlanjutan hubungan bisnis jangka panjang. Lalu untuk strategi pemasaran yang telah dilakukan pada kurun waktu 3 bulan terakhir sudah terbilang efektif. Karena kita sudah mengikuti tren-tren ini, lalu akan lebih baik jika pemasaran yang dilakukan lebih gencar lagi. Dan terkait bahan baku, saran saya akan lebih baik jika kita mencari bahan baku serta supplier dalam negeri yang lebih terjangkau dan tetap berkualitas. Izin menanggapi, saya selaku manajer SDM ingin menyampaikan laporan mengenai SDM bahwa karyawan sudah melakukan yang terbaik dan sudah mendengarkan keluhan pelanggan. Baiklah, terima kasih kepada manajer SDM atas laporannya. Bagaimana penampilan laporan dari manajer produksi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menanggapi, saya selaku manajer produksi ingin menyampaikan hasil dari wawancara langsung konsumen janji jiwa. Konsumen lebih tertarik dengan produk bukan kopi. Oleh sebab itu, saya selaku manajer produksi akan berinovasi. Produk kami akan melakukan inovasi terhadap produk minuman, sehingga perusahaan kami tidak hanya produk kopi saja, tetapi ada produk bukan kopi seperti matcha dan red velvet. Saya manajer keuangan izin menanggapi dari manajer produksi. Saya setuju dengan pendapat Anda yang telah menemukan bahan baku yang lebih murah, namun tetap berkualitas. Namun menurut saran saya, dengan bahan baku yang murah harus tetap memperhatikan rasa dan jangan sampai berubah rasa sebelumnya. Izin menanggapi kembali, saya juga mengusulkan untuk menambahkan promosi agar dapat meningkatkan penjualan, diskon khusus atau program loyalitas pelanggan mungkin lebih efektif. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan. Apakah ada divisi lain yang ingin menanggapi? Izin moderator,
Saya ingin bertanya mengenai bahan baku yang lebih murah dari manajer pengadaan. Apakah Ibu Rani selaku manajer pengadaan yakin bahwa bahan baku tersebut benar-benar berkualitas daripada bahan baku yang kita gunakan sekarang? Dan saran saya untuk manajer produksi harus bisa mempertahankan rasa produk kita setelah kita menggunakan bahan baku yang baru yang lebih murah. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari manajer pemasaran. Pertanyaan Ibu Sally, sebagai manajer pemasaran terkait bahan baku murah tersebut, saya akan memastikan bahwa bahan baku tersebut benar-benar kualitas, serta saya akan bekerjasama dengan manajer produksi terkait rasa dari produk minuman kita. Baiklah, terima kasih atas pemaparan dari manajer produksi dan tanggapan dari manajer keuangan serta masukan dari manajer pemasaran. Baiklah, selanjutnya saya meminta kepada rekan saya untuk menyimpulkan laporan sementara terkait rapat bisnis pada hari ini. Baiklah, di sini saya selaku sekretaris akan membacakan kesimpulan sementara pada rapat saat ini. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pada laporan keuangan terdapat penurunan omset selama 3 bulan terakhir dengan rata-rata sebesar 10% karena ketidakseimbangan pengalokasian dana. Yang kedua, pemasaran sudah dilakukan dengan baik karena mayoritas masyarakat sudah mengetahui produk yang dijual beserta dengan diskon-diskon. Yang ketiga, pemasar memerlukan dana lebih untuk meningkatkan pemasaran karena mengingat saat ini banyak anak muda yang menggunakan sosial media setiap harinya. Dan dana tersebut untuk membuat iklan baru seperti membuat konten di TikTok serta melakukan pemasaran di Instagram. Yang keempat, bahan baku yang digunakan dalam 3 bulan terakhir merupakan bahan baku impor dan itu terbilang masih mahal. Pengadaan akan mencari supplier dalam negeri yang lebih terjangkau dengan bahan baku yang tetap berkualitas serta mengurangi bahan baku impor. Yang kelima, karyawan sudah berhasil dalam mendengarkan keluhan yang datang dari setiap pelanggan sehingga masalah bisa segera diselesaikan. Yang keenam, manajer produksi akan melakukan inovasi terhadap produk minuman jadi keluar sehingga perusahaan kita tidak hanya berfokus pada produk kopi saja, tetapi ada produk bukan kopi seperti matcha dan red velvet dengan selalu menjaga keautentikan cita rasa produk jadi keluar. Yang ketujuh, dan dana akan dialihkan juga ke pengembangan peralatan produksi serta bisa menampilkan promosi agar dapat meningkatkan penjualan serta menambah diskon khusus atau program loyalitas pelanggan. Baiklah, terima kasih atas kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh saya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada manajer SDM terkait apakah karyawan mendapatkan keluhan dari konsumen terhadap produk maupun dari aplikasi Jiwa Plus. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izin Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan hasil riset saya yang telah saya temukan di lapangan. Terdapat beberapa keluhan para konsumen terhadap produk kita. Yaitu yang pertama terkait pelayanan kita yang kesannya terlalu lambat, dan yang kedua masalah pada voucher yang sulit diakses di aplikasi Jiwa Plus. Izin menanggapi, saya selaku manajer operasional ingin menyampaikan beberapa keluhan dari konsumen mengenai yang pertama sikap pelayanan terhadap konsumen yang seringkali konsumen mendapatkan pelayanan yang kesannya terlalu lambat. Saya rasa kita perlu memperbaiki kinerja dari karyawan berupa memberi arahan terkait SOP pelayanan seperti tim SDM melakukan evaluasi karyawan setiap bulan dan memberikan saran serta koreksi jika diperlukan. Dan apabila kinerja dari karyawan kami tidak mengalami perubahan, maka kami akan menindaklanjuti berupa dengan memberi surat peringatan setiap melakukan kesalahan. Dan untuk keluhan yang kedua mengenai voucher dari aplikasi Jiwa Plus yang tidak bisa di-apply atau digunakan oleh konsumen. Terkait dengan permasalahan ini, kami mengatasi masalah dengan berusaha untuk memberikan pemahaman kepada karyawan bagaimana cara menggunakan aplikasi Jiwa Plus. Dan pihak kami juga menyediakan bantuan berupa layanan pelanggan yang kedua dengan membantu menyelesaikan masalah dengan menghubungi support aplikasi Jiwa Plus melalui email atau chat. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Lalu untuk terkait masalah aplikasi Jiwa Plus yang tidak bisa digunakan, apakah bisa saja itu terjadi dengan konsumen tersebut? Misalnya kelalaian, bagaimana solusi atau saran dari pihak Anda untuk menyelesaikan masalah ini terhadap konsumen? Izin menanggapi, kemungkinan memang betul penyebab terjadinya kesalahan tersebut bisa saja terjadi oleh konsumen itu sendiri yang disebabkan karena mungkin konsumen tidak memperhatikan syarat dan ketentuan voucher. Kami beberapa memberikan saran seperti voucher yang tersedia di aplikasi Jiwa Plus kami hanya bisa 1 kali digunakan per transaksi dan kemungkinan beberapa voucher tidak dapat digunakan untuk pembelian dengan produk lainnya. Dan juga selalu perhatikan apakah produk yang ingin dibeli berlaku untuk penggunaan voucher tersebut atau tidak sebelum melanjutkan transaksi. Karena pada aplikasi Jiwa Plus bisa saja membatalkan pemesanan secara permanen atau sementara jika ditemukan kesalahan. Selain dari konsumen, kemungkinan bisa terjadi dari aplikasi sendiri
yang dimana Jiwa Plus berhak mengubah syarat dan ketentuan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk itu, pihak kami selalu menerima kritik dan saran dari konsumen dengan terus memperbaiki dan mengupdate aplikasi Jiwa Plus agar kesalahan yang tidak diinginkan tidak terjadi yang membuat konsumen kami merasa tidak nyaman. Sekian. Baiklah, saya selaku direktur berterima kasih kepada seluruh manajer yang telah diterapkan ini dengan baik dan telah menyampaikan seluruh laporan dan strategi yang diterapkan untuk 3 bulan depannya. Sebelumnya, dari saya selaku direktur juga ingin memberikan informasi bagi investor yang ingin berinvestasi di perusahaan kami. Perusahaan kami akan memberikan voucher liburan gratis ke wisata liburan Gajul per 6 bulan sekali. Baik, saya selaku investor. Baik, terima kasih buat Adrian United selaku pemimpin rapat kali ini dan rekan-rekan sekalian. Saya selaku investor akan melihat terlebih dahulu laporan keuangan dan nominal investasi yang dibutuhkan kepada manajer keuangan. Tentunya saya akan meminta laporan keuangan dan transparansi dana agar saya bisa membaca langsung berapa nominal investasi yang dibutuhkan perusahaan. Terima kasih. Baik, Pak Hermawan. Terlebih dahulu saya akan berdiskusi dengan manajer keuangan saya terkait laporan keuangannya. Untuk Bapak Hermawan, baiklah saya akan memberikan laporan keuangan perusahaan kami kepada Bapak. Setelah saya membaca dan mendengar langsung strategi dan inovasi yang akan diterapkan perusahaan ini, saya sangat tertarik untuk melakukan investasi terhadap strategi dan inovasi yang akan diterapkan. Jadi, saya berniat memberikan bantuan pendanaan terhadap strategi baru ini. Terima kasih. Saya selaku direktur perusahaan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hermawan yang telah menyempatkan hadir di bisnis ini pada perusahaan kami pada siang hari ini dan sedia untuk berinvestasi di perusahaan kami. Saya berharap dari investasi dari Bapak Hermawan dapat memberikan hasil yang diharapkan, meningkatkan perusahaan dan dapat membangun hubungan yang erat dengan para investor. Dan yang terakhir, tidak lupa juga saya terima kasih kepada moderator yang telah membantu rapat bisnis pada kali ini. Baiklah, karena semua manajer telah menyampaikan laporan per bulan dan direktur tidak ada tambahan hari yang disampaikan. Kepada sekretaris, saya persilakan untuk mengumpulkan hasil rapat hari ini secara keseluruhan. Oke, baiklah. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan secara keseluruhan mengenai pembahasan rencana strategis pada janji 2, yaitu yang pertama, ada divisi keuangan. Dari hasil pemaparan yang Ibu Rizka sampaikan bahwa keuangan selama 3 bulan terakhir mengalami penurunan akibat dana yang dikeluarkan tidak seimbang. Maka manajer keuangan harus dapat berkoordinasi dengan manajer lain dan harus bisa mengatur pengeluaran dana agar lebih efektif. Untuk divisi pemasaran, menurut hasil pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Sari, bahwa pemasaran telah dilakukan dengan baik seperti membuat iklan di media sosial dan aplikasi serta poster. Rencana mengenai pemasaran adalah dengan membuat konten dan event-event tertentu. Maka dari itu, manajer pemasaran harus bisa memaksimalkan dana yang diberikan agar produk merek kita dikenal oleh konsumen. Untuk divisi operasional, pemaparan dari Ibu Ayu menjelaskan bahwa manajer operasional mendapat beberapa keluhan dari konsumen, yaitu mengenai sikap pelayanan dan permasalahan mengenai voucher aplikasi. Dari permasalahan tersebut, manajer operasional harus bekerja sama dengan tim agar keluhan pelanggan cepat ditangani. Harus ada perbaikan kegiatan operasional, khususnya di aplikasi agar bisa meminimalisir keluhan orang pelanggan. Untuk divisi SDM, dari pemaparan Bapak Wildan bahwa karyawan telah melakukan yang terbaik dan mendengarkan dalam mendengarkan pihak pelanggan. Maka seharusnya perekrutan karyawan harus benar-benar selektif agar para karyawan dapat menetapkan SOP dengan baik sehingga konsumen puas akan pelayanan yang diberikan. Untuk divisi produksi,
Pemaparan yang disampaikan Bapak Kevin mengenai hasil wawancara langsung dengan konsumen mengenai ketertarikan produk non-kopi, maka manajer produksi melakukan inovasi produk minuman yang diminati konsumen. Namun, inovasi produk minuman ini juga harus tetap memperhatikan kualitas produk dan harga yang terjangkau yang sesuai dengan dana perusahaan. Dan untuk divisi pengadaan, dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Rani bahwa bahan baku yang digunakan saat ini adalah bahan baku impor. Ibu Rani telah mencari solusi dengan mencari bahan baku yang lebih terjangkau dan berkualitas, namun tetap memperhatikan orisinal produk minuman kita. Jangan sampai merubah cita rasa dari minuman tersebut. Itu tadi kesimpulan hasil rapat kita pada hari ini. Saya harap semua manajer bisa bekerjasama dengan baik dan selalu melakukan yang terbaik produk kita ini. Semoga kita juga selalu bisa bekerjasama dengan baik oleh para pihak eksternal seperti investor dan termasuk. Baiklah, saya selaku moderator akan menutup rapat kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Dan terima kasih pada semua peserta rapat yang telah mengisi. Baik, saya selaku moderator ingin mengucapkan kembali terima kasih kepada seluruh manajer yang telah memanfaatkan laporan strategi untuk dilakukannya di rapat bisnis pada hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Siap.